Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades, yang sudah beberapa tahun saya mengenal beliau. Kebetulan kemarin beliau ada 2 anaknya, yang 3 sekolah di Darul Muttaqin, termasuk ponakannya Ferditio. Itu sampai hafal 30 juz. Itu alhamdulillah gurunya saya. Ferditio Amanda yang sekarang mungkin sudah ngajar di Pondok Lecak. Yang kami hormati para perangkat desa, para staf, ketua BPD dan anggota. Yang kami hormati Bapak Amin beserta keluarga dan Bapak Gimin beserta keluarga dan kedua mempelai Ratu dan Raja yang sedang bahagianya, para tamu undangan, masyarakat desa yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan, hanya kepadanya lah kita memohon untuk ditutupi segala macam kekurangan, hanya kepadanya lah kita memohon ampunan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk kita sembah, yang patut untuk kita ikuti, yang patut untuk kita teladani sifat-sifatnya, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada kita, untuk mengajari kita semua bagaimana untuk mendidik diri kita sendiri, terutama di dalam membina rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah nanti akan kita bahas. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya Al-Quran yang mulia, sebagai pedoman hidup kita, hidup di dunia sebagai muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti yang telah dibacakan oleh qori-qori kita, termasuk tadi saya dengar ketika akad nikah ada murid kita ahli rumah, adik dari pengantin ini Ria. Tadi bagus bacaannya, itu juga
sekolah di Darul Muttaqin Kurup, Lubuk Batang. Biasanya saya mendengar qori'ah membaca Al-Quran, kadang kalau bahasa hurufnya riba, bagus suaranya, bagus nadanya, tapi tadi kita dengar tajwidnya juga bagus. Biasanya kalau saya pribadi itu mendengar selain dari keindahan suara tapi juga tajwidnya. Alhamdulillah sudah lumayan, karena juga saya juga yang ngajarin. Jadi kemarin Pak Bu pernah di Pondok Darul Muttaqin itu dibuka metode namanya Qiroati. Pertama kali di Ogan Komering Ulu itu yang tes, ketika itu tes baca Quran itu, alhamdulillah cuma saya yang lulus. Artinya ya bukan berarti yang baca Qurannya belum lulus itu ilmunya tidak seberapa, bukan berarti seperti itu. Akan tetapi membaca Al-Quran pun butuh untuk keseriusan. Dan juga belajar agama itu tidak hanya belajar membaca Al-Quran. Jadi belajar agama ini semakin kita gali, semakin dalam. Semakin kita selami, semakin dalam. Tidak ada yang sampai kepada pemahaman yang paling tinggi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turab." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak. Salah satunya adalah khalaqakum min turab. Allah menciptakan kalian dari turab, dari debu, dari tanah. Di ayat lain, selain dari turab, kita juga diciptakan dari air. Kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi kita ini umat Nabi Adam ini, anak cucu Nabi Adam ini, umat Nabi Muhammad ini, kalau jasmania itu tercipta dari 4 anasir, 4 unsur alam. Kita ini ada 4 unsur alam. Pertama min turab, dari tanah. Kedua minal ma'i, minal miyahi, dari air. Yang ketiga minan nar, dari api. Yang keempat minar riyahi, dari angin. Jadi keempat unsur ini salah satunya yang akan kita bahas, agar kedua mempelai, terutama usikum wa iyaya bitaqwallah, baik kepada saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian. An khalaqakum min turabin wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa antum basyarun tantashirun. Kemudian kalian dijadikan manusia yang berpencar-pencar. Kita awalnya dari Nabi Adam. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita ini dulunya berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam juga tercipta, dari Nabi Adam tercipta Siti Hawa. Kemudian dari Nabi Adam Siti Hawa kemudian memiliki keturunan-keturunan sampai ke kita.
ada Jember Barat, ada Jember Negro, ada sampai ke Indonesia, ada dari kalau mempelai laki-laki ini dari Muara Dua Pak ya, dari Muara Dua. Kemarin kami Darul Mutakin ceramah di Ranau, bawa hadroh. Kemudian Bapak dari Karangsari, min anfusikum azwaja, kemudian dijadikan dari yang satu itu berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ada merah, ada malam, ada siang, ada sedih, ada bahagia. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Wa min ayatihi, kata Allah, dan dari ayat-ayat kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu kebesaran Allah itu menjadikan kita berpasang-pasangan. Apa gunanya? Litas kuno ilaiha, agar kita memperoleh keluarga yang sakinah. Jadi mana ini sakinah ini? Saya juga, oh ada kursinya Pak? Pakai kursi dong, izin Pak Kades. Sayangnya ceramah ini nggak baca sambil joget Pak. Kalau nyanyi bisa kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kalau duduk ini tahan lama biasanya ceramah nih. Ibu-ibu sudah lapar? Ya, nanti kita makanan rohani dulu Bu. Ya, salah satu infak batin. Infak batin itu adalah yang berhubungan dengan kebatinan hati. Jadi kita sering salah, nafkah lahir, nafkah batin. Kalau tentang jasmani, nafkah lahir namanya. Kalau rohani, nafkah batin. Lintas kuno ilaiha, agar kita mendapat keluarga yang sakinah. Nama mana nih yang sakinah ini? Saya juga baru belajar ini Pak. Masih dalam tahapan belajar. Karena saya menikah itu baru tahun 2017. Jadi di samping nasihatin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lebih senior, bahkan punya anak cucu, punya anak masih kecil. Mohon doa, mudah-mudahan kami juga sakinah, mawaddah warohmah. Jadi sakinah ini sama seperti rumusnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Rasulullah, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah masuk surga. Jadi kita ini semuanya masuk surga nanti, tapi masuk neraka dulu. Tergantung dosa-dosa kita. Kalau dosa kita tidak diampuni semasa di dunia, makanya sering-sering minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya banyak, di nerakanya agak lama. Mau nak dibersihkan, nak digosok dulu, baru masukkan ke dalam lemari. Jadi kalau lah rapi, lah bersih, lah wangi, baru masuk surga. Akan tetapi siapapun boleh untuk menyampaikan la ilaha illallah. Kata sahabat, wa in zana wa in sarqa, apakah masuk surga juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Kata Rasulullah, iya masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Misalnya masuk neraka yang berzina tadi 10 tahun. Nah, 1 hari di neraka itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi 10 tahun dalam neraka nanti
ada yang 15 tahun. Nah itu. Litaskunu ilaiha, agar kalian itu sakinah. Ibu, halo, panas Bu? Panas. Nanti ku ajari ilmunya Bu. Ini dari kiai kami Darul Muttaqin. Kalau mau dingin, mau kipas anginnya hidup sampai ke sana, baca subhanallah. Subhanallah itu anginnya datang, tuh lihat. Pohon itu lah bergerak. Nah, jadi kalau mau anginnya datang, bacanya subhanallah. Kita ini punya sifat angin. Orang itu ada sifat angin di dalam dirinya, apa? Angin-anginan. Begitu juga kedua mempelai ini kuatnya sifat apa? Kalau yang betina ini misalnya sifat angin-anginan, maka rajin-rajin baca subhanallah. Biar dia agak mantap dikit, tidak pelin-pelan. Ini ilmu agama. Ilmu agama ini luas. Tapi kalau di dalam diri kita ini misalnya sifat air. Sifat air ini apa? Ada tak air itu yang galak mengalir ke pucuk Pak Kades? Nanti nak ngalir ke bawah itulah. Artinya egois. Jadi kalau di diri kita ini ya, kedua mempelai kalau mau sakinah jangan egois. Masih egois, hantam dengan zikir. Apa zikirnya? Astaghfirullahalazim. Nah, ngangguk-ngangguk. Kalau agak semasukan juga kami ini yang seumur. Ibu yang jilbab hitam itu seumur kami. Dia ngangguk-ngangguk, ngandengi ceramahku. Nah, kalau yang adik-adik di situ masih ribut dia. Yang adik-adik yang masih beli es itu. Kalau ibu itu ngangguk-ngangguk. Jadi kalau kita egois, hantam dengan astagfirullahaladzim. Kalau lah 1000 kali, insya Allah musim kemaraunya berhenti. Insya Allah akan hujan. Nah, istighfar. Makanya sholat istighfar itu Pak, memperbanyak. Sholat istisqa itu memperbanyak istighfar. Tapi kalau panas, musim panas kemarau panjang, kok zikirnya Allahu Akbar tambah panas. Makanya ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, para ulama itu punya majlis di malam hari atau di subuh Idul Fitri, Idul Adha itu ada majlis zikir Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu zikirnya. Kemudian kita juga tercipta dari api. Apa? Semangat. Itu kalau positifnya. Wongnya ini tidak pesimis, optimis. Itu positif. Tapi negatif, pemarah. Makanya kata uyang aku dulu, jangan ngingon anjing di dalam rumah. Nah, kata Rasulullah, siapa yang melihara anjing di rumahnya, malaikat tidak masuk. Tapi masih banyak pula yang melihara anjing. Cucung-cucungku yang kami dulu. Apakah malaikatnya datang? Oh, ternyata kita tidak lepas dari ilmu membahas peribahasa. Peribahasanya jangan ngingon anjing itu apa? Kalau kita sifatnya anjing, nak marah-marah tulah. Anjing itu gitu, nak marah-marah tulah. Selain marah pun memprovokasi orang supaya marah-marah juga. Anjing itu kan itu. Dia nyala itu ngajak kancingnya nyala juga. Nah, kalau kita punya sifat anjing, namanya kemarahan di dalam rumah tangga, ini adik kedua ini, malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Malaikat rahmat, rezeki jauh. Salah satunya
rezeki jauh. Itu kalau mau keluarga kita sakinah. Nanti mawaddah. Kalau sudah sakinah baru mawaddah. Nah, kemudian ada sifat api, angin, air, tanah. Ada positif, negatif. Sifat tanah itu kalau yang positifnya itu teguh, pendirian, kokoh. Tapi yang negatifnya apa? Serakah. Yang positifnya sabar. Adalah tanah tuh diludahi sabar. Mana ada tanah marah? Dikasih subsidi, terimanya oleh tanah. Dibuang sampah, terimanya. Yang baik, yang buruk diterima. Itu sifat tanah. Nah, sifat tanah ini kita pakai zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau takut gempa, banyak-banyak baca alhamdulillah. Itu tanda kita tawakal kepada Allah. Jangan kuat-kuat, dia ngomong kenyama gila lah gempa main alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang memperkuat tanah itu alhamdulillah. Kata para ulama, Abu Bakar Siddiq itu zikirnya la ilaha illallah. Umar itu Allahu Akbar. Umar itu pemarah. Zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Utsman itu pemalu. Zikirnya subhanallah. Anasirnya angin. Ali itu tangkas. Zikirnya alhamdulillah. Umar itu pemarah, tapi mau belajar kalah. Jadi kalau jogol berdua, kata nak perang, sudah adu satu lawan satu. Saya kata Umar, tidak bisa tahu kata Nabi. Apa? Ali baik. Nabi tidak percaya dengan Umar. Apa? Marahnya kian yang besar. Kamu lah berpedang kalah. Jadi Ali bin Abi Thalib yang zikirnya alhamdulillah. Alhamdulillah litaskunu ilaiha, agar kita sakinah. Apa sakinah itu? Sakinatun, diem, tuna. Makanya namanya betuna. Betuna ini berdiam. Diam ini apa? Jangan banyak itu perjalanan. Kalau yang lanang ke Bengkulu sana, yang betina ke Lampung. Jadi tidak, kalau masih bujangan, dia mau kemana-mana jadi namanya bujangan, ya, gadis. Tapi kalau sudah betuna, itu sudah dua, ingin menyatu. Mereka ini ingin menyatu. Yang pertama, menyatu mereka dengan keluarganya. Mereka membangun rumah tangga. Secara fisik membangun, ada rumahnya, ada tangganya. Atau kalau zaman sekarang walaupun kasih tangga masih rumah tangga namanya. Karena rumahnya Depok. Dia membangun rumah tangga dan membangun keluarga. Yang nanti mereka ini harus belajar caranya. Salah satu belajar berumah tangga itu dengan keluarganya sendiri. Jadi Adinda, siapa yang cowok nih? Riswanto ini belajarlah keluarga Adinda Dian. Adinda Riswanto ini belajar makmanu adat istiadat budaya dalam keluarga pasangannya. Begitupun mempelai perempuan ini belajar bagaimana adat istiadat dalam keluarga pasangannya. Jangan sampai nanti kenalnya cuma sepihak. Karena ini 1 tambah 1 keluarga,
tambah satu keluarga, jadi satu keluarga besar. Jadi masing-masing baik yang lanang maupun yang tini ini belajar bagaimana jadi keluarga ini yang baik, bagaimana jadi keluarga yang sebelah sini yang baik. Kemudian jangan anggap mertua pun jangan anggap menantu, anggap anak sendiri. Salah satunya kalau bebala pergi sih kok tahik lah, nah itu menantu gitu, nak keluar rumah tahik kan, balik tak boleh cerai. Cerai itu walaupun halal, gempar langit, isi langit itu gempar. Kenapa? Ini yang datang ini kadang ada dari jauh-jauh, dari mana, kami pun dari jauh, dari Lubuk Batang sana. Nak datang itu sudah subuh tadi, langsung mandi, sudah mandi langsung ke pondok, ngajak Ustadz Anton saudara sini. Ada bapak-bapak ini, Pak Kades nanya lah berapa keluar duit. Jadi geger nanti. Banyak masyarakat ini sudah membantu agar kalian itu mencapai keluarga yang bahagia. Tapi kok berpisah. Jadi bagaimana rumahnya sakinah? Diem, banyak-banyak diem. Yang kedua sakinah itu diem, tuna. Kata wong tua kami dulu, wong tua kami dusun, tuna nian ngani. Ya tuna di rumah ada bujangannya, agak bujang dulu lah ada. Tuna nian ngani. Ada yang bangga, ada yang bangga tuna. Rupanya tuna ni apa? Bodoh. Tuna tuh bodoh. Diam. Anak-anak itu kalau kurang aktif, tidak akan pintarnya. Anak kecil itu. Tapi kalau dia aktif, tanda cerdas. Jadi kalau sakinah itu harus bodoh. Kalau pintar, besakat. Cuma pintar kalau belakang itu. Ngapa? Dihitungnya. Jika kata yang betina ini, ngan itu mak ini mana? Nah, salah. Hitungnya, ingat, pengingat, penghitung. Salah ini, tidak dimaafkannya. Tidak tuna, tidak sakinah. Yang lanang juga mak itu, ngan ini, salangan ini. Tidak sakinah. Jadi sakinah itu salah satunya rumusnya harus tuna. Itu betuna, bodoh. Pura-pura nggak tahu aja kesalahan pasangan kita. Pak Kades pun kesalahan Ibu Kadesnya, Cak nggak tahu baik dia dari dulu. Makanya sampai sekarang masih sakinah. Ibunya juga kesalahan Pak Kades, Cak nggak tahu baik. Masih Pak Kades itu suamiku yang kusayang. Tapi kalau dihitung-hitungnya mungkin banyak juga kesalahan Pak Kades. Nah, apalagi dicatatnya pakai buku. Nih. Tapi karena dia sakinah, sakanayas kuno, diam, bodoh, dia tidak besaka. Sakinah. Jadi paham rumus sakinah tadi deh. Kalau bapak-bapak ini lah paham gak lo? Paham? Apa? Tuna itu apa? Banyak diem. Kemudian jangan pintar itu. Pintar membaca kesalahan pasangan. Kalau salah sih kok dibahas-bahas sudah. Tidak akan sakit. Jadilah pemaaf. Allah saja maha pengampun. Itu salah satu. Litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah. Kalulah sakinah, baru muncul mawaddah, penuh cinta. Nah itu Pak Ustadz ya, mawaddah. Allah al-wadud, penuh cinta. Kita ini mengejar sifat-sifat Nabi Muhammad itu.
sifat yang baik, sifat yang akhlak mahmudah. Bagaimana? Ya kita lakukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama itu. Tapi kalau belajar sifat itu bisa jadi kita belajar dengan ini bapak-bapak, wak-wak, mamang-mamang, bibit-bibit kita, tajuk-tajuk gitu. Mana supaya sifat kita baik untuk menuju keluarga yang sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau kita sudah sakinah, sudah saling memaafkan kesalahan, pura-pura nggak tahu aja dia salah. Itu pernah ada seorang pedagang. Bu, halo Bu, jam berapa Bu? Sejam lagi Bu ya. Baru litas kuno ilaiha. Lo waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi kalau kita sudah sakinah, baru kita dapat mawaddah, penuh cinta kasih. Tapi rumusnya sakinah ini tidak mudah. Kalau teorinya mudah, ya. Nah, untuk mencapai ya, agama itu untuk mencapai kebahagiaan. Jadi di rumah itu ya salah satunya jangan melihara anjing. Nah, apa sifat anjing. Jangan melihara babi. Apa pemalas sifatnya, bukan hewan itu. Salah satunya pemalas. Tuh, sifat babi, anjing, sifat babi. Kemudian sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Jadi kalau kita sudah sakinah, baru mendapat mawaddah, cinta kasih, untuk menyatukan dua orang yang berbeda ini, asalnya berbeda. Ada yang dari Maraduul, ada yang dari Karangsari. Itu satukan, keluarganya disatukan, orang dua ini disatukan dalam satu rumah. Kalau rumah jangan pusing-pusing dulu. Kalau pengantin baru jangan dulu nak berpikir-pikir rumah mewah atau rumah minimalis, apa maksimalis, apa dia itu. Yang namanya baru nikah itu tinggal di rumah orang tua. Tahankan di rumah orang tua. Jadi untuk menyatukan dua orang ini itu butuh belajar. Jadi bukan badannya baik berdekatan, tapi hatinya juga bersatu. Bagaimana supaya hatinya menyatu itu? Misalnya ini, halo ibu-ibu, bawa anak kecil. Nah, anak kecil biasanya beli balon. Balon itu ada yang bentuk love. Nah, balon itu bentuk love. Jadi kalau dua balon ini, barat hati itu dua balon. Balon love yang satu dengan yang satu. Yang satu mempelai laki-laki, yang satu mempelai perempuan. Dua balon ini mau dijadikan satu. Tapi kalau sama-sama kencang, tidak bisa. Balonnya itu harus ngalah salah satu, kempes salah satu, atau setengah kempes. Yang kanan ngempes setengah, yang kiri ngempes setengah, baru disatukan balonnya, bisa menjadi satu. Itu tadi, kalau tidak istri yang ngalah suami, kalau tidak suami yang ngalah istri. Kalau menang galau pintar,
pintar itu tidak sakinah, harus tunggu, baru muncul mawaddah. Kemudian di dalam berumah tangga kita membutuhkan tempat berteduh, itu diusahakan. Membangun rumah dan tangga untuk membangun keluarga. Nah, untuk mencapai keluarga yang bahagia. Jadi Bapak ini amin, kemudian Bapak Gimin, jangan susah-susah. Insya Allah mereka ini kalau dia bahagia mudah, tandanya itu kalau dua-duanya lah gemuk kalau nanti bahagia ya Pak Kades. Nah ini nak dibahagiakan, saling membahagiakan, nah, digemuk saling gemukkan. Nah, kemudian pengen punya anak misalnya, ini mudah. Kalau mau lihat mereka berdua ini punya anak laki-laki atau perempuan, kalau si ini tadi bermotor, kalau dia parkir ke kanan insya Allah lanang anaknya, kalau ke kiri insya Allah cewek. Kata kiai kami dulu seperti itu. Itu ilmu agama ya Pak ya. Nah mudah-mudahan mereka menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah sakinah, tadi kita banyak diem, kemudian kita jangan terlalu pintar mengoreksi kesalahan pasangan. Torikohnya itu adalah kita belajar kepada orang tua bagaimana untuk membina rumah tangga yang baik, kemudian kesejatian menyatukan diri adalah menyatukan kedua hati. Tujuan kita menikah ini lillahi ta'ala, baru muncul mawaddah warahmah, yaitu penuh cinta dan penuh kasih sayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Wallahu ya'khudhu bi aidina lima fihi salahul khair wa yahfazuna jami'a. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warahmatullahi wabarakatuh.